Nah, di sini saya akan bahas 3 masalah umum yang sering dialami oleh dewasa atas gitu ya. Yang pertama asam urat, yang kedua kolesterol, yang ketiga hipertensi. Kita fokus ke 3 masalah itu dulu. Gitu. Yang pertama kita akan membahas tentang obat asam urat dan kolesterol tinggi. Nah, asam urat gitu ya. Kenapa ada orang yang asam uratnya tinggi gitu ya? Apa sih penyebabnya? Gitu. Penyebabnya itu macam-macam. Ya, hiperuresimia atau asam urat tinggi itu bisa disebabkan yang pertama karena pola makan, yang kedua karena obesitas, yang ketiga itu genetik. Kalau genetik itu sebenarnya di textbook itu tulisannya genetik, gitu ya. Padahal sebenarnya bukan karena gen ya, lebih kepada kebiasaan makan di keluarga tersebut gitu, dan obat-obatan tertentu. Nah, pola makan seperti apa yang dia meningkatkan asam urat? Ya, meningkatkan asam urat. Pertama adalah pola makan yang tinggi purin namanya, tinggi purin dan tinggi kolesterol. Jadi purin dan kolesterol itu dia kayak sohib gitu ya, sobat karib gitu. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak makan kolesterol yang tinggi gitu ya, nah asam urat itu biasanya dia ngikut gitu. Nah, asam urat itu dia ada yang bergejala dan ada yang tidak gitu ya. Dalam artian seperti ini, ada yang dia asam uratnya tinggi tapi tidak memunculkan gejala gitu, jadi kayak nggak rasa apa-apa gitu ya, padahal pas dicek asam uratnya tinggi gitu. Dan ada juga yang bergejala. Kalau gejalanya itu biasanya dia sakit di bagian tungkai, kemudian di antara sendi, kemudian kalau misalnya lebih parah itu dia bisa bengkok sendi ya, jadi tangannya itu ada pengapuran gitu ya, atau kita bilang radang sendi ya, gout artritis, rematik ya, itu seputaran sini awalnya gitu. Nah, kita harus tahu kadar normal asam urat untuk wanita itu maksimal 6. Kalau laki-laki itu 7 ya. Nah, terus ada pertanyaan ini yang banyak ditanyakan pasien saya gitu ya. Kak, benarkah kalau misalnya kita asam urat tinggi itu penyebabnya sayur gitu ya? Sayur hijau, banyak makan kacang-kacangan gitu ya. Apakah benar seperti itu gitu ya? Ternyata itu mitos ya, itu mitos yang nggak tahu nih siapa oknum yang menyebarkan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sayuran dan kacang-kacangan itu tidak menyebabkan asam urat. Tidak ada satu jurnal pun yang menyebutkan bahwa asam urat itu disebabkan oleh kacang-kacangan dan sayuran hijau. Nah, tadi kan saya bilang asam urat itu disebabkan oleh dia tinggi purin ya. Purin itu adalah kandungan yang ada di dalam makanan ya. Purin itu adalah hasil dari pemecahan materi genetik. Jadi nggak ada satu diet pun yang bebas purin gitu ya. Dalam artian seperti ini. Makanan itu ada yang kategorinya purinnya rendah, ada yang kategorinya purinnya sedang, ada yang kategorinya purinnya tinggi gitu. Nah, hipotesis dari ilmuwan dulu gitu ya, oh ya udah berarti semua makanan yang purinnya tinggi itu menyebabkan asam urat gitu ya, termasuk yang kategori sedang gitu ya, termasuk sayur dan kacang-kacangan dong gitu, berarti nggak boleh makan dong gitu. Padahal itu stigma yang salah gitu. Jadi tidak ada bukti ilmiah pun yang menyatakan bahwa sayuran hijau dan kacang-kacangan itu menyebabkan asam urat. Justru ya, sayuran hijau dan kacang-kacangan ya, termasuk di dalamnya itu brokoli ya, itu tuh memiliki efek perlindungan terhadap asam urat itu. Nah, malah asam urat itu dikaitkan dengan ini ya, yang enak-enak ya, daging merah, seafood, jeroan gitu. Karena tadi saya bilang purin dan kolesterol itu sohib mereka gitu ya. Jadi makan makanan yang tinggi kolesterol itu menyebabkan tingginya purin juga. Nah, ini makanan yang tinggi purin itu yang pertama high fructose corn syrup, jadi pemanis ya. Pemanis ini bisa kita temukan di minuman-minuman ya, kemudian persausan kalengan. Nah, kalau misalnya banyak saus-saus yang dijual di supermarket gitu ya, kita bisa lihat komposisi di belakangnya ada nggak sirup jagung atau high fructose corn syrup. Nah, itu yang harus kita hindari gitu. Nah, itu kedua
bir dan alkohol, kita tidak konsumsi itu ya. Nah kemudian ada daging ya, daging merah, daging berkaki 4, daging merah, daging sapi, daging kambing, dan jeroan ya, termasuk hati ampela di situ. Usus, paru, kulit, hati gitu. Makanya ada beberapa yang habis makan hati ampela gitu ya, atau habis makan usus kok kayak badan kayak nggak enakan gitu. Nah bisa jadi itu tadi ya, asam uratnya lagi tinggi. Nah kemudian ini yang enak ya, seafood ya, golongan udang, kerang, cumi, dan teri gitu. Nah jadi kalau misalnya mau mengobati asam urat dengan makanan ya berarti kita harus mengurangi konsumsi makanan ini gitu ya. Memang berat ya, karena kan ini makanan mungkin enak gitu ya, flavornya wah gitu ya. Tapi daripada sakit gitu ya, Bapak Ibu, lebih baik kita konsumsi makanan kan pilihan yang lain gitu ya. Nah, jadi bagaimana protokol untuk mengurangi asam urat dengan makanan? Yang pertama adalah karena purin dalam tubuh kita itu tinggi, ya, berarti kita harus stop dulu dong dari luar. Jadi makanan-makanan itu kita stop dulu. Ya, batasi makanan pencetus asam urat. Kemudian kita dominasi makanan dengan makanan nabati. Kalau saya itu biasanya terapkan ke pasien itu 10 hari. Ya, 10 hari itu tanpa makanan hewani ya, jadi proteinnya itu ya dari tempe, dari kacang, dari tahu gitu ya. Nah sudah 10 hari, nanti di minggu selanjutnya kita cek lagi gitu, apakah ada perubahan gitu ya. Kalau misalnya tahap maintenance, nah baru tuh nanti bisa seminggu itu misalnya makan ikan 3 kali seperti yang tadi ya, seperti pola makan di negara blue zone tadi, makan 3 kali gitu ya. Kemudian masih tetap konsumsi sayuran hijau lebih banyak, kacang-kacangan lebih banyak. Nah itu lebih mudah diterima gitu. Nah kemudian kita harus konsumsi sayuran itu 350 sampai 400 gram. Jadi setara dengan 4 mangkok, 3 sampai 4 mangkok kecil sayur sehari, itu kebutuhan sehari. Nah kemudian kita juga batasi konsumsi lemak jenuhnya. Kemudian kita makan makanan sumber vitamin C setiap hari, atau kita juga bisa konsumsi makanan dari atau buah dari jenis berry gitu ya. Nah mungkin kalau berry di Bangka agak susah ya, karena kan ini bukan dataran tinggi. Jadi ya berarti kita pilih aja makanan sumber vitamin C gitu ya. Makanan yang kuning-kuning gitu ya, jeruk, nah ada jeruk di depan dimakan yang banyak gitu. Ada jeruk, ada tomat gitu ya. Makanan-makanan sumber vitamin C itu dikonsumsi setiap hari. Kalau ada alpukat, kita bisa makan seminggu 3 buah gitu ya. Nah kemudian kita bisa juga merebus daun salam ya 3 sampai 5 lembar. Kalau ini penelitian di Indonesia ya, untuk mengobati asam urat kita pakai daun salam. Nah cuman kalau daun salam itu ada sifat menurunkan tekanan darah juga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tekanan darahnya rendah ya berarti nanti habis direbus ditambahin garam laut sedikit gitu. Nah kemudian untuk meningkatkan metabolisme ya, untuk meningkatkan imun tubuh kita bisa pakai rebusan jahe, kunyit, dan lada hitam. Kemudian bawang putih, ya bawang putihnya dibanyakin, kalau masak dibanyakin bawang putihnya. Nah itu juga bisa meningkatkan ekspresi asam urat. Dan jangan lupa karbohidratnya tetap dimakan, gitu ya. Kenapa karbohidrat harus dimakan? Karena karbohidrat itu dia fungsinya untuk mengeluarkan si asam urat tadi melalui feses, gitu. Jadi jangan salah kalau harus diet tapi nggak makan nasi ya makanya protein aja gitu ya. Itu nggak bisa untuk mengobati asam urat. Seperti itu. Nah kita lanjut ke kolesterol ya. Kolesterol tinggi. Kenapa kolesterol itu ditakutkan gitu, ditakuti banyak orang gitu ya. Ada yang namanya kondisi dislipidemia. Dislipidemia itu adalah kondisi fraksi lipid di dalam darah itu nggak seimbang. Kemarin itu beberapa rekan-rekan kan sudah dicek ya, tapi itu hanya satu parameter. Itu kita cuma cek kolesterol total aja gitu ya. Kita belum cek trigliserida, kita belum cek low density lipoprotein atau LDL dan trigliserida ya. Itu lemak jahat ya, kita sebut aja lemak jahat. Dan satu lagi HDL. HDL itu lemak baik ya. Jadi kalau misalnya kolesterolnya tinggi, trigliseridanya tinggi, LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah, ya lemak baiknya rendah, itu harus waspada. Waspada kenapa? Karena takutnya itu
kolesterol di dalam tubuh itu terlalu banyak, dan takutnya itu tadi ada plak gitu ya. Plaknya itu kalau misalnya di pembuluh darah otak ya resiko terburuknya stroke. Kalau di pembuluh jantung gagal jantung gitu ya. Jadi padahal di masalah sepele ya, cuma kolesterol aja gitu. Nah, karena itu kita harus memperhatikan apa yang kita makan. Bagaimana cara mengobati kolesterol tinggi? Ya, yang pertama itu kita mengurangi yang goreng-goreng. Goreng-goreng dalam artian digoreng dalam minyak yang deep fry. Deep fry itu menenggelamkan makanan dengan minyak yang banyak. Gitu. Kalau misalnya mau makanan yang lebih crispy, ya berarti kita bisa pakai teknik masak pensir. Jadi ada wajan gitu ya, minyaknya sedikit aja di pan ya. Jadi bukan seperti di pecel lele yang minyaknya itu dinyalain terus gitu ya, terus minyaknya sudah hitam. Nah itu jangan seperti itu gitu. Nah kemudian protokol selanjutnya adalah bukan manusia ya, orang normal saja anjuran kolesterolnya itu kurang dari 200 mg ya, 200 mg ya, orang normal itu konsumsi kolesterolnya 200 mg. Kalau misalnya mau ngobatin kolesterol tinggi ya berarti asupannya itu harus di bawah 200 mg. Nah sayangnya kolesterol itu hanya ada di makanan hewani. Makanya kita kalau misalnya mau mengurangi kolesterol tinggi selama 10 hari itu benar-benar kita eliminasi dulu sementara gitu ya. Jadi kita lebih banyak makanan yang dari tumbuhan. Kemudian ini ada makanan yang memang fungsinya itu untuk mengeluarkan kolesterol ya, ada kubis, ada kacang merah, kacang hijau, dan jeruk. Jadi ini kita konsumsi ya, dibagi aja nanti dalam seminggu berapa kali gitu ya. Kemudian kita juga perlu konsumsi asam folat dari makanan ya, bayam, brokoli, tomat, jeruk, pepaya, pisang ya, itu kita banyakin konsumsinya. Berapa banyak Kak gitu kan, kadang orang tanya. Nggak ada takaran khusus ya. Yang penting itu sayuran setiap hari itu sebesar 350 atau 400 gitu ya. Pakai prinsip itu aja kita sudah bisa menurunkan kolesterol secara alami gitu. Nah, kita juga perlu vitamin B6 dari kacang-kacangan ya, semua jenis kacang, alpukat, wortel, bayam, lagi-lagi bayam ya, ubi, pisang, kacang polong, buncis gitu. Jadi makanan-makanan ini yang kita konsumsi dalam 10 hari itu dominasi dengan makanan nabati. Kita masuk ke tekanan darah ya, ini juga paling banyak dialami gitu ya, tekanan darahnya tinggi itu. Nah, gimana caranya menurunkan tekanan darah secara alami gitu ya? Yang pertama sudah pasti ya, makanan asin itu dikurangi ya. Termasuk juga ikan asin gitu ya, yang asin-asin tuh, ikan asin, enak-enak, apalagi kerupuk tapi dia terlalu asin, itu kadang-kadang kan ada seperti itu. Kemudian micin gitu ya, micin yang terlalu banyak, nah itu harus dikurangi. Bahkan kalau misalnya mau menurunkan tekanan darah itu kita ada takaran garam per hari gitu. Jadi kalau mau nurunin tekanan darah secara alami, garam itu dikonsumsi 3 gram per hari. 3 gram itu setara setengah sendok teh lah. Nah, tapi itu kan sedikit gitu ya. Gimana caranya itu? Ya. nggak kerasa nanti ya makanannya gitu ya. Ada triknya gitu. Jadi misalnya ketika kita memasak gitu ya, misalnya istri kita masak gitu, nah nanti makanan untuk yang menderita asam urat, tekanan darah tinggi itu makanannya dipisahin dulu gitu. Jadi pisahin barang satu mangkuk ya, satu mangkuk sayur dipisahin, terus proteinnya dipisahin. Nah nanti garamnya itu ditaruh pada saat kita mau makan gitu. Jadi itu akan tetap terasa asin. Gitu. Dan garamnya pun terukur gitu, nggak berlebihan. Akan beda ceritanya kalau misalnya kita beli di luar ya. Kalau misalnya beli di luar memang agak, ya saya akui agak susah gitu ya, karena kan ya kita nggak tahu
mereka bikinnya gimana gitu ya. Paling kalau misalnya beli di luar ya kita pilih bahan makanan yang tidak terlalu asin yang pertama. Kemudian kalau misalnya makanan berkuah ya kuahnya jangan banyak-banyak. Atau kalau mau lebih intensif lagi kita bisa pakai garam khusus rendah natrium. Ya ada beberapa merek di pasaran yang memang dia itu khusus untuk untuk tekanan darah tinggi gitu ya. Itu juga bisa. Nah, kemudian kita juga perlu kalium. Kalium itu dari mana? Ya, kalium itu dari dari pisang, dari bayam, dari kentang. Nah, jadi kalau misalnya Bapak lagi tinggi itu tekanan darahnya, coba makan pisang 2, 3 gitu ya. Nah, itu juga bantu menetralkan si tekanan darah tadi. Bisa makan pisang, bisa makan kentang dengan kulit ya, bisa makan ubi, bisa makan brokoli, bisa makan tomat. Nah, ini yang harus dikonsumsi setiap hari gitu. Nah, kalium ini fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan darah. Jadi paling gampang yang pisang ya, pusing-pusing makan pisang. Nah, kemudian kita juga perlu magnesium. Ya, magnesium ada di bayam, ada di tahu, ada di sawi. Ya, dan kemudian serat tadi, ya serat itu bantu untuk jaga kesehatan jantung. Jadi kalau misalnya Bapak mau mau menanam sesuatu lagi gitu ya, mungkin bisa dipertimbangkan nih nanam bayam gitu ya, nanam pisang ya, obat nurunin tekanan darah tinggi ya, nanam tomat gitu ya. Tapi saya nggak tahu itu apakah bisa ditanam di dataran rendah gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita juga perlu omega 3. Nah, kalau omega 3 ini bisa kita dapatkan dari ikan memangnya. Cuman ikannya jangan digoreng. Tadi ya dibikin lempah gitu ya, kuning. Nah, kalau dari nabati dari mana? Ada yang namanya flaxseed dan chia seed. Mungkin kalau misalnya kita beli langsung susah ya, mungkin kita harus pesan di online store gitu. Nah, kemudian kita juga perlu nitrat ya. Nitrat itu ada di selada, bayam, pakcoy, wortel, kol merah. Nah, itu semua kita konsumsi setiap hari. Nah, jadi ada yang namanya makanan halal dan thayyib. Jadi belum tentu makanan halal itu semuanya thayyib gitu kan. Thayyib yang bergantung kesehatan masing-masing individu gitu ya. Makanya ada yang namanya makanan thayyib itu seperti lampu jalan gitu ya. Ada makanan yang harusnya kita nggak makan itu gitu ya, makanan ultra processed food ya, makanan kalengan. Kemudian makanan hati-hati ya, kita harus waspada kalau misalnya kita ada alergi terhadap suatu makanan gitu ya. Dan makanan lampu hijau gitu ya, yang kita konsumsi setiap hari ya, makanan yang berasal dari tanah gitu ya, makanan pertanian gitu ya, makanan alami, makanan tumbuh-tumbuhan seperti itu. Nah, ini porsi piring umum yang bisa kita terapkan untuk mengobati segala istilahnya ya, untuk mengobati keluhan-keluhan kesehatan gitu ya. Jadi setengah piring itu didominasi oleh serat tadi ya, sayur-sayuran, seperempatnya lagi karbohidrat ya, nasi gitu ya, dan seperempatnya lagi protein gitu ya. Nah, protein ini nanti kita pilih kalau misalnya lagi asam urat kolesterolnya tinggi ya berarti kita kurangi dulu yang protein hewani yang kolesterolnya tinggi gitu ya. Kita dominasi dengan nabati seperti itu. Simple ya, ini yang harus diingat ya, setengah piring itu sayuran, seperempatnya lagi nasi atau karbohidrat lain, seperempatnya lagi protein. Begitu. Nah, ini ada contoh karbohidrat ya. Ada orang nanya karbohidrat sehat itu seperti apa? Karbohidrat sehat itu lebih keras dia teksturnya, seratnya lebih tinggi. Ya, contohnya itu bisa beras merah, beras hitam ya, ubi kuning, itu memang dia seratnya tinggi. Terus kalau misalnya nasi putih ya konsumsi aja gitu ya, nggak ada larangan gitu ya. Paling karena nasi putih itu seratnya rendah ya berarti sayurnya yang diperbanyak. Nah, protein nabati, protein itu di nabati itu juga tinggi ya, itu paling tinggi itu di kacang tanah itu tinggi itu proteinnya. Makanya untuk BB booster anak itu bisa kita konsumsi untuk mau menaikkan berat badan, kacang tanah juga bisa kita konsumsi. Kacang tanah, kacang merah, kacang kedelai gitu ya, itu tinggi proteinnya.
Nah, ini protein hewani ya yang yang kalau misalnya kita konsumsi, kita paling melihat kadar lemak jenuh dan kolesterolnya. Ya kalau misalnya ada kendala kesehatan itu, kita pilih yang lebih rendah lemak, yang lebih rendah kolesterol, misalnya ayam tanpa kulit atau enggak ikan gitu ya, masih oke. Nah, kalau misalnya ini berat per 100 gram ya, misalnya ini telur ayam memang kuningnya kan tinggi ya, kolesterolnya tinggi, telur puyuh juga tinggi gitu ya. Telur puyuh 100 gram itu kolesterolnya 800-an, telur bebek juga gitu ya. Jadi kalau misalnya mau treatment tadi ya asam urat kolesterol, ya berarti yang tinggi-tinggi kolesterol ini kita eliminasi dulu gitu ya, kita kurangi dulu gitu. Kita bisa pilih yang lebih rendah lemak tadi ya, selama 10 hari kita full nabati gitu ya, nanti selanjutnya baru bisa kita konsumsi lebih jarang gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah tempe itu bergizi gitu ya? Kalah dong sama ikan gitu ya, kalah sama daging sapi gitu. Tempe kan nggak bergizi gitu ya. Ternyata tidak selamanya seperti itu gitu ya. Makanan yang sudah ada itu ada, kalau saya bilang ada plus minusnya gitu ya, baik itu dari segi rasa, baik itu dari segi kandungan gizi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi kandungan gizi, tempe sama daging sapi itu dengan berat yang sama tidak jauh berbeda proteinnya gitu ya, malah dia juga memang kolesterolnya 0, jadi lebih banyak dipakai untuk terapi-terapi penurunan kolesterol, terapi penurunan asam urat tadi gitu ya. Tapi bukan berarti nggak boleh makan daging sapi juga enggak ya. Tapi kalau misalnya kita mau terapi ya scientific base-nya seperti ini gitu. Nah, banyak sumber serat ya. Di sini ada sayuran yang memang dia itu senyawa detoks dan anti kanker, sayuran silangan. Untuk usia 40 tahun ke atas itu dianjurkan lebih banyak konsumsinya ya, brokoli, kol, kembang kol gitu. Nah, asupan garam jangan banyak-banyak, jangan terlalu asin ya Bapak Ibu. Kita harus kurangi konsumsi garam. Nah, pemanis juga kita kurangi, jangan banyak-banyak, bisa pakai alternatif lebih sehat, kurma, madu gitu ya. Nah, untuk untuk prakteknya memang kita perlu untuk merancang menu harian gitu ya. Kalau ini untuk untuk terapi tadi ya. Gimana caranya 10 hari itu ya, kita konsumsinya itu nggak monoton gitu kan, bosen juga kalau makannya itu aja gitu ya. Jadi kita perlu rancang menu harian. Nah, gimana contoh menunya? Bebas ya. Bebas dalam artian semua makanan itu bisa kita kreasikan seperti lauk-lauk hewani gitu ya, bisa pecel paling gampang, atau enggak kalau misalnya beli kupat tahu ya sayurnya dibanyakin gitu ya. Kemudian kita juga bisa bikin ala-ala sandwich ya, bisa ala-ala ramen pun bisa sebenarnya ya untuk anak-anak gitu. Nah, jadi kita bisa pilih sumber karbohidratnya gitu ya, kita bisa masak seratnya ya, nggak usah pusing gitu ya, nggak ada patokannya. Yang penting kita dalam mengolah makanannya itu minim minyak gitu ya. Sekedar sayur sop itu juga udah sehat gitu ya, sayur sop, sayur lodeh, sayur asem gitu ya, sayur bening kah, soto kah, bobor, gula yang rendah santan gitu ya. Jadi nggak selamanya memang makanan-makanan yang hambar gitu ya. Kali kalau misalnya tekanan darahnya tinggi ya garamnya jangan banyak-banyak tadi ya, ingat yang tadi gitu. Bisa bikin capcay gitu. Nah, protein nabati si tahu tempe kacang itu diapain gitu kan, nggak mesti digoreng terus gitu ya. Bumbu-bumbu hewani itu bisa kita bikin ya, misalnya kita bisa, kan ada ayam bumbu Bali tuh, ayam bumbu Bali, kita bisa juga bikin tempe atau tahu bumbu Bali, atau kita bikin bumbu woku juga bisa, bikin rendang, bumbu rendang juga bisa, tapi paling santannya jangan banyak-banyak gitu ya. Bikin sambal lado gitu ala-ala warung Padang gitu juga bisa, tapi lebih rendah lemak, lebih rendah minyak gitu ya, minyaknya jangan terlalu banyak. Kita bikin bacem, bisa bumbu lengkuas, bumbu betutu, bisa pepes. Kalau misalnya nggak ada masalah dengan tekanan darah, kita bisa bikin bumbu lada hitam ya. Kalau bumbu lada hitam itu kan base-nya saus ya. Ada, kita pakai sedikit saus
pakai kecap gitu ya. Nah kalau misalnya tekanan darahnya tinggi ya makanannya lebih ke Indonesian food gitu ya, yang sambal gitu ya, jangan yang saus-saus gitu. Atau sekedar kita bikin nasi bakar ya, nasi bakar dibumbuin, kemudian di dalamnya kita bisa pakai sambal tempe gitu misalnya, dan lain sebagainya. Banyak kita bisa kreasikan dengan makanan-makanan gitu. Nah ini ada contoh resep sedikit ya, teknik masak sih ya. Ini bisa sambal itu nggak digoreng itu juga bisa ya, jadi direbus, di blender, kemudian nanti baru ditumis dengan sedikit minyak, pakai api kecil agak lama sedikit. Nah kemudian sambal kacang, kalau tekanan kalau kolesterolnya itu sudah terlalu tinggi gitu ya, kita juga bisa menikmati sambal kacang sebenarnya. Nah, sambal kacangnya jangan digoreng ya. Kita bisa pakai teknik ini, jadi disangrai dulu dengan api kecil, di blender, kemudian nanti bahan-bahannya ditumis, baru dimasak. Nah ini juga tetap enak gitu ya, tanpa perlu menggoreng kacangnya terlebih dahulu. Nah untuk anak-anak ya, kita mengurangi gula putih, kita bisa bikin selai sendiri di rumah gitu ya. Kita bisa tambahkan chia seed untuk menambah serat misalnya, atau manisnya kita bisa pakai madu gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kaldu micin itu atau kaldu itu bisa kita bikin sendiri juga ya. Ini contoh kaldu sayur, ini untuk permian gitu ya, ramen gitu ya. Nah, kita bisa bikin untuk pertumisan juga, kita bisa bikin ini ya. Bahan-bahannya di blender, kemudian direbus pakai api kecil gitu ya. Nah nanti sisa rendamannya ini bisa di blender, bisa kita masukkan ke air itu juga ya. Ini kan disaring nih, bisa kita masukkan ke air itu juga, bisa nanti kita simpan juga di freezer gitu. Jadi kayak seperti kaldu blok gitu. Atau lebih gampangnya ada jamur, dikeringin, kemudian di blender, disangrai, udah jadi kaldu jamur bubuk gitu. So simple itu. Nah kemudian ini ada peanut butter atau selai kacang ya. Selai kacang itu bisa kita bikin sendiri juga ya. Jadi kacang dinyalakan dengan api kecil, disangrai ya, kemudian di blender. Nah blender ini emang agak lama di blender, kemudian nanti jadi selai kacangnya. Nah selai kacang ini untuk apa? Ini sebagai tambahan protein ya, bisa kita pakai smoothies, atau kalau misalnya orang diabetes ya dengan gula darahnya tinggi, kalau misalnya mau makan buah itu selai kacangnya bisa dicocol gitu. Jadi karbohidrat tidak dimakan sendiri ya, setidaknya ada lemak, itu tidak meningkatkan gula darah secara tajam gitu. Seperti itu. Nah mungkin sekian presentasi dari saya pada siang hari ini. Gimana ini kita lanjut ke sesi tanya jawab, sesi diskusi, boleh ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, mangga. Kalau misalnya saya bisa jawab, saya jawab. Tiap hari sakit terus berjalan. Hanya kadang-kadang tuh lah obat makan pil. Ada macam mana cara ngatasi ya? Kalau untuk penyerapan lemak itu maksimalinnya gimana ya Teh? Penyerapan lemak? Ya, soalnya ini ada bayi, punya mungkin ngambang, jadi penyerapan lemaknya indikasinya kurang bagus. Terima kasih banyak Teh. Oke.